Bacaan yang pertama terambil dari surat Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32 dengan membacakan Mazmur 150 secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua membacakan ayat yang genap. Mazmur 150. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat yang 4 sampai 8. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambilkan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 31. Yohanes yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 31. Ketika hari sudah malam,
pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Puji Tuhan, sehat. Boleh dijawil kanan kirinya, sehat-sehat ya gitu. Sehat-sehat ya, biar kita memberikan energi semangat yang positif untuk samping kanan kiri kita. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat dengan saya ya? Masih, puji Tuhan, berarti tidak dilupakan saya ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk jemaat dan juga untuk majelis, begitu juga dengan Pak Pendeta yang memberikan saya kesempatan yang kedua untuk dapat bersama-sama dengan jemaat di sini semua. Nah, saya juga mengucapkan selamat Paskah untuk jemaat sekalian karena kita saat ini masih dalam suasana Paskah, masih dalam
Minggu Paskah. Nah, saat ini kita masih dalam Minggu Paskah. Minggu Paskah yang kedua, di mana Paskah ini adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa bangkitnya Tuhan Yesus dari belenggu kematian, dari belenggu siksa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan tema pada minggu ini adalah perjumpaan yang mengubah hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita tidak sendirian, nggih. Kita bersama-sama dengan orang lain, kita berelasi dengan orang lain, kita menjalin kerjasama dengan orang lain. Karena pada dasarnya kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan bantuan, uluran tangan orang lain untuk dapat hidup bersama-sama, untuk dapat berelasi bersama-sama. Nah, ketika kita berelasi, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita terkadang menemukan berbagai macam sifat, berbagai macam sikap, karakter yang berbeda-beda dari setiap orang. Ada yang mungkin orangnya cuek, atau pemarah, atau mungkin pendiam, atau mungkin orang yang mudah bergaul dengan orang lain. Banyak sekali karakter, sifat yang kita jumpai ketika kita bertemu dengan orang lain. Dan ada juga mungkin orang yang kita temui itu orang yang memiliki sikap mudah curiga, memiliki sikap yang sulit percaya kepada orang lain. Jadi ketika bertemu dengan orang lain, pikirannya, wah jangan-jangan orang ini mau berbuat jahat kepadaku. Wah jangan-jangan orang ini bukanlah orang yang baik. Wah jangan-jangan orang ini adalah orang yang jahat. Begitu banyak pikiran, sugesti negatif, kecurigaan yang muncul dalam pikiran orang tersebut. Ada orang-orang yang seperti itu. Mungkin bahkan tanpa kita sadari, kita sendiri menjadi orang yang seperti itu ketika bertemu dengan orang lain. Nah, ketika kita memiliki sikap atau tindakan seperti itu, dapat dikatakan kita memiliki sikap yang skeptis. Apa itu sikap skeptis? Sikap skeptis adalah sikap atau tindakan yang mengajarkan bahwa membuat manusia ini selalu curiga, selalu memiliki pemikiran yang tidak percaya dengan orang lain, sehingga sulit percaya dengan orang lain, selalu bersikap hati-hati dengan orang lain. Nah, memang ini kita butuhkan juga dalam kehidupan kita perlukan juga sikap ini, tetapi dalam kondisi yang pas, dalam porsi yang pas, tidak dalam kondisi yang berlebihan, tidak dalam kita terlalu mencurigai orang lain. Karena jika demikian kita malah menjadi pribadi yang mungkin mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mau berelasi dengan orang lain, kita tidak mau bertemu dengan orang lain. Sehingga ketika kita melakukan suatu pekerjaan, suatu kegiatan, kita tidak membutuhkan orang lain. Kita berpikir bahwa orang lain itu tidak bisa melakukan pekerjaan seperti saya. Saya hanya percaya kepada diri saya sendiri. Nah, itu muncul ketika sikap skeptis itu berlebihan dalam diri kita. Ya, bacaan Injil kita hari ini diambilkan dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 31. Di sini berbicara mengenai sikap skeptis yang ada dalam diri Thomas. Thomas adalah murid Yesus. Thomas saja yang seorang murid Yesus memiliki sikap skeptis. Bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa? Dan di sini juga menceritakan mengenai Yesus yang menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya. Nah, pada waktu itu ketika Yesus menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ. Thomas tidak bersama dengan para murid yang lainnya. Nah, ketika para murid ini menceritakan apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya, Thomas tidak percaya. Thomas tidak percaya dengan cerita yang disampaikan oleh para murid yang lainnya tentang Yesus yang sudah menampakkan dirinya, Yesus yang sudah bangkit
dan menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lainnya. Jelas tadi dikatakan dalam ayat yang ke-25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencelupkan jariku pada bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, jelas sekali dikatakan di sini Thomas tidak akan percaya kalau tidak melihat langsung. Dan di sini ada sikap skeptis yang ada dalam diri Thomas, karena dia tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung dan hanya mendengarkan cerita dari teman-teman yang lainnya. Thomas tidak menjadi percaya. Nah, mengapa Thomas bersifat demikian, Bapak Ibu? Sikap skeptis ini bukanlah muncul secara tiba-tiba dalam diri kita, tetapi ada sebab, ada latar belakang yang membuat sikap ini muncul dalam diri kita. Mungkin ada pengalaman yang tidak mengenakan, atau ada pengalaman yang menyakitkan, atau ada sesuatu yang mengecewakan. Nah, sehingga sulit untuk percaya kepada orang lain, sehingga sulit untuk menaruh kepercayaan kepada orang lain. Mungkin dan dampaknya ini itu tadi, kita menjadi sulit percaya kepada orang lain, hilangnya rasa kepercayaan kepada orang lain, dan bawaannya kita menjadi curiga kepada orang lain. Nah, ketika Thomas bersikap demikian, apakah Thomas pernah mengalami pengalaman yang mengecewakan? Apakah Thomas pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan? Ya, sebelum peristiwa penyaliban Yesus, Thomas ini adalah orang yang sangat percaya kepada Yesus. Terlihat dalam Yohanes pasal 11 itu diceritakan mengenai kebangkitan Lazarus. Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, melihat kebangkitan Lazarus ini, Thomas menjadi sangat percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias. Yesus adalah yang akan menyelamatkan manusia. Terlihat dalam Yohanes 11 pasal ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Saking percayanya Thomas kepada Tuhan Yesus, dia sampai mengatakan mati bersama-sama dengan Dia. Berarti Thomas siap mati bersama-sama dengan Yesus. Karena Thomas melihat bahwa Yesus ini adalah Mesias, adalah penyelamat umat manusia. Tetapi yang terjadi, kepercayaannya Thomas kepada Tuhan Yesus itu mulai luntur, mulai hilang, karena dia melihat peristiwa penyaliban Yesus yang begitu menyakitkan, peristiwa penyaliban Yesus yang begitu kejam. Orang-orang Romawi ini menyalibkan Yesus dengan cara-cara yang keji, dan Yesus sama sekali tidak ada perlawanan. Dan di situ Thomas berpikir bahwa loh, Tuhan ini adalah Mesias, Tuhan ini adalah penyelamat bagi umat manusia. Tetapi ketika Yesus dalam keadaan seperti itu, ketika dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia? Thomas saat itu berpikiran seperti itu. Dan Thomas kecewa, Thomas sakit hati ketika Yesus meninggalkannya. Mungkin sama dengan kita, ketika kita ditinggalkan orang yang kita sayangi, ketika kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, mungkin ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, padahal sudah ada janji-janji, padahal sudah ada harapan yang nanti akan dilakukan. Tetapi itu hanyalah angan, karena orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai sudah meninggalkan kita. Nah, Thomas bersikap seperti itu kepada Tuhan Yesus. Thomas menyayangi Tuhan Yesus, Thomas mencintai Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus meninggalkan Thomas. Sehingga kepercayaannya kepada Yesus menjadi luntur. Dan karena itu Thomas tidak mau membodohi dirinya lagi dengan hanya percaya kepada perkataan murid-murid yang lainnya, dengan hanya percaya mengenai cerita-cerita yang lainnya dari murid-murid Yesus itu yang hanya menceritakan, tetapi Thomas tidak melihat secara langsung. Baginya
Yesus itu adalah sebuah masa lalu dan Yesus itu sudah mati. Dan kematian Yesus ini sudah cukup mengecewakan hati Thomas dan membuat Thomas menjadi tidak percaya lagi dengan orang lain. Dan Thomas tidak ingin mengalami kekecewaan lagi, Thomas tidak ingin mengalami luka batin lagi dengan mempercayai perkataan dari murid-murid yang lainnya mengenai Yesus yang menampakkan dirinya, Yesus yang telah bangkit dan menjumpai murid-muridnya. Saat itu rasa kecewa, rasa sakit hati yang ada dalam diri Thomas ini lebih besar dibandingkan rasa percayanya kepada Yesus yang telah meninggalkannya. Nah, namun jemaat yang terkasih, Yesus ini mempunyai cara yang unik, mempunyai cara tersendiri untuk memulihkan Thomas. Yesus tidak mau bahwa Thomas ini terus-terusan dalam keadaan seperti itu, terus-terusan memiliki sikap yang skeptis, terus-terusan mengalami kekecewaan, mengalami luka batin. Yesus tahu bahwa Thomas ini mengalami patah hati, mengalami kekecewaan. Yesus tahu itu dan Yesus memberikan waktu. Yesus memberikan ruang kepada Thomas untuk dapat mengontrol dirinya, untuk dapat mengontrol dirinya supaya dia kembali percaya lagi pada Yesus. Nah, pada akhirnya Yesus ini memberikan sapaannya yang khas. Sapaan khas yang hanya dimiliki oleh Yesus dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sapaan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus itu paham bagaimana karakter murid-muridnya, bagaimana karakter sikap yang dimiliki oleh murid-muridnya, dan Yesus paham apa yang dialami, apa yang dirasakan Thomas, yang sedang ada dalam kekecewaan, yang sedang ada dalam luka batin, ada dalam keadaan yang tidak damai, ada dalam keadaan yang resah, ragu-ragu. Namun Yesus kembali menumbuhkan rasa percaya diri Thomas, rasa percaya yang ada dalam diri Thomas. Yesus kembalikan itu dengan sapaan Yesus yang khas kepadanya. Dengan itu Thomas menjadi percaya kepada Yesus, dan Thomas berpikir bahwa wah, ini adalah Yesus, benar-benar Yesus, karena Yesus memberikan sapaannya yang hanya dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Dan Thomas ini juga mengulurkan tangannya dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Tuhan Yesus, supaya menjadi bukti bahwa Yesus ini benar-benar sudah bangkit, bahwa Yesus ini benar-benar ada dan menampakkan dirinya. Dan perjumpaan antara Yesus dan Thomas ini adalah nyata, sehingga Thomas menjadi percaya. Nah, jemaat yang terkasih, perjumpaan antara Thomas dan Yesus ini membawa sebuah perubahan yang ada dalam diri Thomas. Semula Thomas yang memiliki sikap skeptis, semula Thomas yang memiliki sikap mudah curiga dan tidak percaya kepada orang lain, menjadi pulih, menjadi pribadi yang akhirnya percaya kembali kepada orang lain, percaya kembali kepada Yesus. Sama seperti dalam bacaan kita yang pertama tadi, yang diambilkan dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-27 sampai ke-32, dikisahkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh para murid itu adalah benar-benar pengalaman para murid sendiri. Jadi para murid itu tidak mengada-ngada, apa yang dia bicarakan, apa yang dia ceritakan, itu adalah pengalaman yang dialami oleh para murid sendiri. Dan ketika memiliki pengalaman yang nyata, memiliki pengalaman yang real, sehingga para murid ini berani untuk bersaksi mengenai kebangkitan Tuhan Yesus di depan Mahkamah Agung dan para orang lain yang lainnya. Dan ini dilakukan dengan penuh keberanian karena sudah dengan nyata melihat kebangkitan Yesus. Nah, sama juga dalam bacaan kita yang kedua tadi yang diambilkan dari Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ke-8 dikatakan bahwa kebangkitan Yesus ini adalah pemenuhan karya-karya Allah.
Jadi adalah penggenapan karya-karya Allah untuk dapat melepaskan manusia, melepaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu kekecewaan, sakit hati, keraguan. Yesus sudah menyingkapkan itu semua dalam kebangkitannya. Dan saat ini kita umat percaya diajak untuk dapat bersaksi mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Karena para murid sudah bersaksi, kita pun sebagai murid Yesus juga harus bersaksi, juga harus berani bersaksi kepada orang lain mengenai kebangkitan Yesus ini. Nah, kisah Thomas ini mengajak kita semua untuk mau membuka diri, berjumpa dengan Tuhan, walaupun dalam perjumpaan itu kita akan mengalami sebuah tantangan, kita akan mengalami sebuah resiko, atau mengalami pengalaman yang mengecewakan, pengalaman yang menyakitkan hati. Tetapi percayalah, dalam setiap perjumpaan itu, perjumpaan dengan Yesus itu membawa sebuah iman yang baru, mendewasakan iman kita. Kedewasaan iman kita akan teruji melalui tantangan yang kita hadapi, melalui pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Dan kita juga diingatkan dalam Mazmur tanggapan tadi yang diambilkan dari Mazmur tadi, diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus ini adalah Tuhan yang baik. Yesus ini adalah Tuhan yang kasih-Nya akan ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus baik dan dengan buktinya Ia mau memberikan dirinya, merelakan dirinya untuk menebus dosa manusia. Yesus tahu bahwa Yesus akan mengalami resiko itu. Yesus akan mengalami pengalaman yang menyakitkan, tapi tidak sama sekali Yesus menghindari itu. Tetapi Yesus tetap melakukannya. Itu adalah bukti kasih-Nya kepada kita umat manusia. Nah, jemaat yang terkasih, saya ada seorang teman yang dia ini adalah orang yang sangat pendiam, dan ternyata dia ini mengalami sebuah pergumulan, mengalami sebuah permasalahan, dan dia merasakan kesepian. Padahal dia ini juga rajin datang ke gereja, dia juga melakukan pelayanan, dia juga mempunyai keluarga, mempunyai teman yang di sekitar dia, tetapi dia selalu merasakan kesepian begitu. Nah, kemudian dari sikap, dari tindakan yang ia tunjukkan itu terlihat bahwa dia benar-benar memang sedang kesepian dalam kondisi yang hampa. Nah, suatu waktu ada seseorang yang menyadari bahwa teman saya ini sedang kesepian, teman saya ini sedang mengalami kekosongan dalam dirinya. Tetapi teman saya ini tidak mau bercerita karena dia adalah orang yang pendiam sehingga tidak mau percaya dengan orang lain. Dia tidak mau cerita dengan seseorang itu, tetapi seseorang itu tetap memberikan semangat. Seseorang itu tetap memberikan motivasi kepada teman saya. Sehingga teman saya itu menjadi sadar bahwa Tuhan ini sebenarnya baik loh. Tuhan ini mempunyai cara-cara yang unik untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Begitupun juga dengan kita manusia yang mungkin dari sebuah kata-kata, dari sebuah semangat yang mungkin tidak bisa membantu secara langsung, tapi hal itu menjadi poin yang penting untuk membangkitkan lagi semangat dari orang lain. Nah, oleh karena itu, jemaat yang terkasih, melalui Minggu Paskah ini, Minggu Paskah yang kedua ini, mari kita menghayati kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita memberi diri kita untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bukan secara langsung kita bertemu dengan Tuhan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan ini dapat melalui orang lain, dapat melalui keluarga kita, dapat melalui teman kita, saudara kita, dan orang-orang yang di sekitar kita. Karena Tuhan itu mempunyai cara yang unik dan ajaib untuk menolong kita, untuk bertemu dengan kita. Jadi mari kita menghargai setiap perjumpaan yang kita temui, setiap perjumpaan dengan orang lain. Jangan berpikiran bahwa wah jangan-jangan orang ini akan bertindak jahat, jangan-jangan orang ini akan
berbuat yang buruk kepada saya, tetapi mari kita hargai itu semua. Karena di setiap perjumpaan itu pasti ada makna yang akan kita ambil. Akan ada sebuah pembelajaran yang nantinya dapat kita jadikan evaluasi dalam diri kita. Dan mari semangat untuk terus melakukan perubahan yang terbaik dalam diri kita. Selamat menghayati minggu perjumpaan ini, selamat menghayati perjumpaan dengan Yesus melalui siapapun. Selamat bersukacita memaknai kebangkitan Yesus dalam minggu Paskah ini, dan selamat menyatakan kemenangan Yesus melalui kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Saat teduh untuk kita.